nggak enak kalau rugi. Untungnya udah diambil sama teman-temannya seperjuangannya dulu. Jadi dia dulu datang 1000 orang gitu kan. Kan teman yang 999 dapat untung. Tinggal dia sendirian. Dia dijual rugi kalau dihitung sama barang teman-temannya dulu yang udah 50 tahun yang lalu terjual, masih untung gitu. Jadi cara berpikirnya gitu. Jadi barang-barang lama jangan dibiarin mengendap. Kecuali Bapak Ibu bisnis barang pusaka. Beliau adalah owner dari Alam Raya Soft, kemudian beliau juga konsultan bisnis dan transaksi syariah. Beliau juga sering menjadi pemateri workshop Financial Literacy Jawa Timur, Financial Syariah, Information Technology Specialist. Kalau begitu langsung saja kita berikan sambutan dan juga tepuk tangan untuk pemateri kita yang pertama, yakni Coach Salim Suharis. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir di ruangan, semoga Allah memudahkan kita untuk bersama-sama ilmi. Cek satu. Tes. Sama-sama tolabul ilmi ya. Sambil ngetes. Jadi kalau misalnya yang lain di rumahnya sedang bersantai, alhamdulillah kita di sini bersama-sama untuk mencari sesuatu agar sesuatu tersebut bisa membuat kita lebih mengerti, lebih paham dari apa yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan. Namun daripada menyampaikan itu, saya lebih senang untuk menyampaikan tentang logika. Karena kalau logikanya sudah benar, maka cara untuk mencarinya itu gampang aja. Tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, ya, tinggal di searching sendiri, dapat, nanti tinggal didiskusikan. Yang saya dapatkan begini, benar apa salah? Gitu. Jadi cara belajar milenial itu sekarang begitu. Jadi bukan selalu bersama-sama untuk disampaikan. Tapi ada yang susah untuk dicari sendiri, yaitu logik. Karena logik ini membutuhkan waktu yang panjang. Jadi ketika saya pertama kali memahami dunia tata kelola keuangan, itu prosesnya juga sama, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2010 tepatnya. Aslinya secara kepercayaan diri saya menyadari bahwa saya sudah ngerti, karena accounting itu sudah dipahami dari SMA. SMA kelas 1 udah diberi pengantar dan selanjutnya kita belajar sendiri. Begitu kuliah kita juga ngerjakan project-project software yang ada akuntansinya di situ, tapi logiknya nggak dapat. Nah, baru kemudian tahun 2010 mengalami kondisi bermasalah di bisnis yang akhirnya saya menyadari bahwa memahami tata kelola keuangan bukan sekedar mengerti akuntansi, tapi memahami logik dari bagaimana tata kelola keuangan itu sendiri. Next. Ini saya ya. Namanya Salim Suharis, sehari-hari kerjaannya jawabin pertanyaan. Jadi termasuk tadi pagi pun ada yang tanya tentang berbagai hal, khususnya di bidang finansial dan juga di bidang syariah. Khususnya yang tersering itu ada akad begini, kira-kira
bagaimana menyikapinya. Jadi saya menyikapi dari sudut pandang tata kelola keuangan sendiri, mitigasi risiko, hingga dari sudut pandang finansial, dari sudut pandang syariahnya. Mungkin kalau di sini yang berikutnya lagi adalah tentang bagaimana bisa melakukan scale up dari bisnis yang sudah dimiliki, dan salah satu hal terpenting dari scale up itu adalah ngerti sedang ada di mana perusahaan dan sedang seperti apa perusahaan. Jangan sampai ketika kondisi perusahaan sedang tidak bagus lari. Jangan sampai ketika kita nggak ngerti tujuan kita memaksakan diri lari. Semakin cepat lari, kalau tujuannya nggak benar kan semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Kita kepengen ke utara, karena kita nggak ngerti, nggak memahami bisnis kita seperti apa, maka kita larinya agak-agak ke barat laut misalnya. Asal-asalnya nggak begitu terasa. Begitu makin lama, makin terasa, makin terasa, makin terasa. Jadi hal tersebutlah yang membuat kita harus aware, harus mengerti tentang kondisi perusahaan kita harus seperti apa. Lanjut Mas. Kita akan bicara 16 logik. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi karena 16, waktunya 2 jam. 2 jam apa 1 jam ya sekarang ya? Tinggal 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam berarti per materinya ya nggak sampai 4 menit. Jadi 4 menit udah geser lagi. Mudah-mudahan ini bisa dibaca. Jadi gini, kita sebagai manusia, ada yang bukan manusia nggak di sini? Ada nggak yang memahami hadir di dunia ini buat apa? Untuk beribadah. Clear? Kalau misalnya saya contohkan ini aja deh, ada apa? Video recorder ya. Tujuannya dihadirkan untuk apa? Untuk merekam. Misal 1 detik dia sedang merekam, tiba-tiba gagal merekam, berhenti 1 detik aja. Kira-kira kita sebut dia sebagai apa? Mogok. Apalagi? Proyektor misalnya. 1 detik tiba-tiba hilang. Kita ngasih nama apa? Rusak, error, kayak gitu ya. Berarti kalau manusia diadakan di dunia untuk beribadah, berarti kalau misalnya 1 detik aja tidak beribadah, berarti sedang sepakat ya. Maka harus direparasi, harus diservis. Nyervisnya bisa dengan cara self healing ya, dengan istighfar, dengan upaya untuk muhasabah dan lain sebagainya. Kalau masih nggak mampu, maka harus dibantu oleh teknisi yang memahami tentang kerusakan kita. Semakin rusak, kita seringkali semakin nggak sadar bahwa kita makin rusak, kan gitu ya. Kalau kita rusaknya dikit-dikit sadar, tapi begitu makin rusak, makin nggak sadar. Kenapa bisa begitu? Karena hari ini saya misalnya dalam posisi sedang meyakini ini adalah sesuatu yang benar dan itu adalah sesuatu yang salah, kan gitu ya. Karena kehidupan kita begitu dinamikanya luar biasa, maka kita punya pihak-pihak yang selalu ada di sekitar kita, yang dia selalu membisikkan sesuatu yang mendorong secara pelan-pelan. Jadi dorongnya pelan-pelan. Hari ini saya mengatakan itu salah, besok saya mengatakan bahwa kayaknya itu enggak 100% salah deh, gitu. Besoknya lagi saya mengatakan, ya itu ada salahnya, ada benernya. Nah udah mulai kayak gitu. Besoknya lagi, ya kalau seperti itu mah lihat kondisi, kalau gini jadi bener, kalau gini jadi salah. Lama-lama udah menjalani, akhirnya apa yang tadinya kita yakini salah, kemudian kita menjadikan ini sebagai benar. Kenapa bisa begitu? Karena ada khutwat, ada proses yang membuat kita lebih
lebih mudah didorong pelan-pelan daripada kita didorong secara kenceng, dijongkrongin, kita tahu bahwa aduh itu salah gitu. Tapi cara bekerjanya setan bukan begitu. Cara bekerjanya setan itu khutwat. Khutwat itu berarti step by step. Selangkah demi selangkah. Despacito, pelan-pelan saja, kayak gitu kan. Jadi prosesnya pelan-pelan. Kita hari ini mengatakan itu salah, nggak akan dibikin 1 jam berikutnya mengatakan itu benar. Tapi ini butuh proses. Nah, wala tatabi'u khutuwati syaitan itu prosesnya begitu. Kenapa? Di salah satu ayat di Al-Baqarah itu disebutkan di ayat 168, yang disuruh itu bukan sekedar orang beriman, tapi manusia. Ya ayuhan nas, berarti kan wahai semua manusia, nggak peduli dia beriman, nggak peduli dia nggak beriman. Silahkan makan sebagian dari apa yang ada di bumi. Dari situ udah jelas-jelas disebutkan berarti sebagian. Kan gitu ya? Berarti kita boleh nggak eksplor seluruhnya? Nggak boleh, karena dalam statementnya sudah disebutkan sebagian. Nah, sebagian yang seperti apa? Sebagian yang halalan thayyibah. Jadi, boleh makan, tapi sebagian yang halal dan thayyib. Berarti ada kondisi halal dan thayyib, ada kondisi halal tapi tidak thayyib, ada kondisi tidak halal tapi thayyib, ada kondisi tidak halal tidak thayyib. Di antara 4 metrik tersebut kita hanya boleh mengambil yang halal dan thayyib. Clear? Clear gitu ya. Nah, masalahnya kenapa kok hari ini Bapak punya handphone? Waktu lahir punya handphone enggak? Enggak. Waktu lahir kita punya sesuatu enggak? Kok bisa sekarang punya mobil, punya rumah, punya macam-macam? Itu dapatnya dari mana? Usaha dengan cara apa? Dengan cara ngambil barangnya orang. Sepakat nggak? Ini ngambil barangnya orang nggak? Iya. Ini ngambil barang orang nggak? Boleh nggak? Asalkan Anissa 29. Jangan ngambil barang sesamamu dengan cara yang batil. Berarti logikanya boleh nggak ngambil barang sesamamu? Boleh, tapi harus dengan cara yang hak. Kan lawannya batil itu hak ya. Jadi lawannya batil itu hak. Berarti boleh nggak saya ngambil barangnya orang? Boleh, tapi dengan cara yang hak. Cara yang hak itu adalah diantaranya dengan jual beli yang saling ridho diantaramu. Tijarotan antarodin minkum. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang harta, maka harta itu berawal dari kita nggak ada, dari kita nggak punya, kemudian menjadi punya. Berarti ini proses untuk menghadirkan. Lahir nggak punya apa-apa, tiba-tiba jadi punya, berarti menghadirkan. Setelah dia hadir, maka harta tersebut dipakai untuk mendatangkan harta-harta yang baru. Maka dia namanya memperbanyak. Setelah diperbanyak, kemudian kita simpen. Masukin gudang, masukin laci, masukin rekening, kayak gitu-gitu kan. Disimpen. Nah, ketika disimpen, ada potensi nyimpennya ini kebanyakan. Sampai akhirnya dia menjadi nggak kepake. Kan gitu. Nah, proses inilah yang kemudian kita harus kaji benar-benar. Mulai dari cara ngedapetin, cara ngebanyakin, sampai cara nyimpen. Baru sampai step 3, step 4-nya cara membelanjakan. Yang terakhir cara untuk mensucikan. Jadi paling nggak ada 5. Apa aja Bapak Ibu? Cara mendapatkan, cara memperbanyak, berarti mendapatkan itu dari nggak ada menjadi ada. Cara memperbanyak dari ada menjadi lebih banyak. Habis itu karena udah banyak, maka butuh disimpan. Berarti cara nyimpennya harus benar juga. Setelah disimpan, cara membelanjakan. Ternyata
Yang terakhir ada cara mensucikan. Nah, ini nanti gilirannya Ustadz Jalal untuk menjelaskan. Nah, di sini kita bisa melihat tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Sementara tujuan bisnis dihadirkan. Jadi yang ini saya menggunakan pendekatan manusia, yang ini saya menggunakan pendekatan dari ilmu bisnis yang ada di luaran sana. Ternyata ada relevansinya. Untuk beribadah, untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Pemiliknya siapa? Manusia, pemiliknya sudah pasti Allah. Bahkan kita pun bukan pemilik dari tubuh kita ini. Makanya hati-hati. Makanya kayak saya ini lagi berjuang untuk bertanggung jawab atas titipan dari Allah. Jadi saya lagi berjuang untuk mengurangi berat badan gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini bukan milik saya nih. Kalau dibiarin rusak, dibiarin mengkonsumsi sesuatu yang nggak benar, berarti nanti pertanggungjawaban saya berat. Kamu diberi paru-paru sehat, kenapa kok jadi hitam ketika mati? Ya, kan tanggung jawab. Sama kayak kita dipinjemin mobil, begitu balikin, kenapa kok ini berat-berat kayak gitu kan? Dipinjemin jantung, kenapa kok jadi jantungnya harus dikasih ring segala macam? Nah, kayak gitu. Berarti kan tanggung jawab kita, maaf Pak, ini kegores, maaf Pak ini, nah, kayak gitu kan repot gitu. Makanya kita berjuang untuk lahir dalam kondisi sehat, maka ketika kita kembalikan jasad ini kepada pemiliknya harus juga dalam kondisi yang sehat juga. Lalu kemudian untuk supaya bisa beribadah, maka tujuan itu dibantu dengan sarana prasarana. Allah memberikan harta dan alam semesta ini, dunia seisinya ini untuk dikuasakan kepada kita. Jadi hari ini saya belum menemukan Allah memberi sehingga berpindah kepemilikan. Yang saya temukan adalah Allah memberikan kuasa. Memberikan kuasa itu berarti kepemilikannya berpindah enggak? Kepemilikannya tetap milik Allah. Jadi kita ini dapat harta segala macam tuh ya kepemilikannya masih milik Allah, bukan milik kita. Mobil yang kita pakai, gedung yang kita miliki, properti segitu banyak itu aslinya milik Allah. Kita diberi surat kuasa. Anda boleh untuk memanfaatkan ini, dapat hak guna pakai gitu ya. Jadi kita dapat hak guna pakai, bukan hak milik. Nah, di dunia bisnis pun sama. Pengelola diberi sama investor kuasa. Nih, harta silahkan diputar, silahkan dikelola agar menjadi sesuatu, agar bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan dunia dan seisinya agar bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal memudahkan orang lain untuk beribadah. Jadi contohnya gini logikanya. Orang lain beribadah dalam rangka menjalankan fungsi hidupnya. Kita memberikan kemudahan bagi mereka untuk menjalankan fungsi hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, itu manfaat untuk hal-hal yang tidak jelas. Kalau gitu mah misalnya ada maling dipinjemin pisau gitu kan, saya sudah bermanfaat, udah ngasih pinjem dia untuk berkarya gitu kan. Bermanfaat dalam artian bermanfaat untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia. Berarti kalau kita punya bisnis, lalu kemudian jam 12 belum istirahat gitu kan, kira-kira kita bermanfaat nggak bagi dia? Karena bisnis kita justru membuat dia nggak bermanfaat. Kan ibadah itu ada ibadah yang sehari-hari, tapi ada ibadah yang ayo kita sholat, ayo kita berbahagia, kayak gitu kan panggilan di sono, kan gitu ya. Tapi di sini masih sibuk kerja. Kenapa? Karena bosnya kita, sehingga pegawai kita dipaksa untuk lebih mengutamakan pekerjaan ini daripada berangkat ke masjid. Berarti kita nggak bermanfaat dong kalau gitu, karena sudah menghambat fungsi utama dia sebagai manusia. Kira-kira gitu ya. Nah jadi logikanya adalah kita bisnis ini
adalah bagian dari proses. Yang proses itu harus kita gali secara mendalam. Kalau kita membiarkan, kalau di Surabaya, zuhur sekarang itu setengah 12. Berarti antara setengah 12 sampai jam 12, kalau ada yang mati, kan kita nggak tahu ya. Kalau ada yang mati, sementara belum sholat zuhur, yang tanggung jawab siapa? Yang bikin jadwal istirahat. Iya kan? Jadwal istirahat jam 12, jam 11 lebih 50 mati. Terus gimana coba? Maka di kantor kami di Surabaya istirahatnya dibikin sesuai dengan jam sholat. Jadi zuhur dikurangi 5 menit sampai 1 jam ke depan, asar dikurangi 5 menit sampai 30 menit ke depan. Jadi di kantor kami istirahatnya 1,5 jam. Jadi yang lain istirahat 1 jam, kita 1,5 jam. Atau percuma juga, mereka nggak dikasih waktu istirahat asar juga pasti nyelip-nyelip nyari waktu buat sholat asar. Daripada gitu, ya udah berangkat aja ke masjid sekalian. Nah, jadi kayak gitu. Nah, bisnis juga gitu, memaksimalkan modal di setor untuk diberdayakan agar dapat memudahkan kegiatan usaha, sehingga mendapatkan keuntungan halal sebanyak-banyaknya. Jadi ada upaya melakukan sesuatu yang produktif. Nanti kita bahas produktivitas itu apa. Berikutnya lagi larangan, membiarkan dunia dan seisinya yang dikuasai tertimbun, menganggur, nggak kepake. Maka logika saya itu begini, pada prinsipnya harta dikasihkan ke kita supaya bisa dipakai untuk beribadah atau membantu orang lain beribadah. Kalau harta itu tertimbun nggak kepake, maka harta itu menjadi nggak berguna. Supaya dia bisa berguna, maka ada perintah untuk zakat. Jadi setidak-tidaknya senganggur-nganggurnya harta kita masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara apa? Dipaksa untuk zakat. Jadi harta kita dipaksa untuk berguna, bermanfaat, produktif. Sampai di sini nangkep ya logikanya ya. Artinya apa? Kita punya harta nggak kepake, aset nganggur gitu, nggak berputar, dibiarin gitu aja. Kira-kira seiring sejalan nggak dengan logika ini? Mindsetnya adalah ada aset kita nggak kepake, ya. Makanya kalau kita punya mobil, mobilnya kepake, bukan objek zakat. Gitu nggak Ustaz? Tapi kalau kita punya mobil, mobilnya nggak kepake, dia jadi objek zakat. Berarti apa? Yang ini kepake, berarti yang ini dapat didaya gunakan. Karena dapat didaya gunakan, dia mampu memutar roda ekonomi yang akhirnya bermanfaat bagi orang lain. Yang ini nggak kepake, akhirnya menjadi tidak memiliki manfaat di dunia ini. Dikasih Allah, nih silahkan dipakai agar bisa memberikan manfaat untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Al-Hadid ayat 7. Tapi dibiarin nggak bermanfaat, maka dipaksa untuk menjadi objek zakat. Jadi aslinya kita ini cukup dengan 20 dirham, 20 dinar itu. Lebih dari 20 dinar sebenarnya kita udah berlebih. Makanya batasannya di situ. 1 dinar 4,25 gram. Berarti 20 dinar sama dengan 20 dikalikan 4,25 gram dikalikan, ya, berarti sekitar 85. Sekarang 1 gramnya sekitar 735.000. Ya, walaupun tahun 93 masih 37.000. Sekarang sudah 730 sekian ribu. Kenapa? Karena duit itu nggak ada gunanya kalau nggak diputer. Jadi saya itu sering ngomong sama banyak orang, nyimpen duit itu nggak asik. Karena duit itu bukan alat simpen, duit itu alat tukar. Karena dia alat tukar, maka agar dia berguna harus ditukar. Kalau ada alat tukar disimpan, salah kaprah, gitu kan? Masa alat tukar disimpan? Harusnya alat tukar ditukar. Jadi fungsi dia untuk dipakai tukar menukar. Kalau sudah nggak dipakai untuk tukar menukar, ubahlah menjadi harta yang sesungguhnya. Duit itu bukan harta yang sesungguhnya. Duit itu alat tukar. Supaya apa? Hari ini misalnya beliau punya barang ini, saya punya barang ini. Ketika saya butuh ini, kita barter. Maka ketika kita barter, dia nggak butuh ini, kan repot. Kayak gitu kan. Supaya dia
mudah dan sama-sama diuntungkan, saya butuh ini, maka saya ganti dengan alat tukar yang potensi penggunaannya jadi bermanfaat. Zaman dulu alat tukarnya ada 6. Bisa ditukar pakai emas, bisa ditukar pakai perak, bisa ditukar pakai gandum, bisa ditukar sama garam, bisa ditukar sama kurma, bisa ditukar sama jawawut. Jadi alat tukarnya dulu 6, currency-nya 6. Kalau sekarang currency itu sudah menjadi Rp, ya, SAR, terus USD kayak gitu-gitu. Itu alat tukar semua. Dia bukan alat simpen, tapi alat tukar. Kalau kita nggak punya, ya kita susah, nggak bisa tuker-tukeran. Tapi kalau kita punya, kebanyakan juga nggak ada gunanya karena nggak kepake buat tuker-tukeran. Jadi duit itu alat tukar. Nah, di At-Taubah ayat 34-35 itu kalau kita nimbun, nggak kita manfaatkan untuk orang lain, ya, minimal dimanfaatkan dengan cara zakat, maka tuh harta akan berubah menjadi setrikaan, ya, nyetrika dahi, nyetrika lambung, dada, nyetrika punggung kayak gitu. Kalau hartanya nggak kepake. Lalu kemudian di bisnis juga sama, membiarkan modalnya dalam bentuk aset tertimbun, berarti si aset tersebut tidak produktif. Ketika aset nggak produktif, maka investornya pasti akan teriak-teriak. Lah kalau di sini investornya Allah, di sini investornya pemilik modal. Nah, larangan kedua, melakukan perilaku boros. Di Quran jelas disebutkan para pelaku boros yang suka boros, ya, walaupun itu ini kan duit-duit gue sendiri, tak pakai buat apa, kan suka-suka saya kayak gitu kan. Itu dijelaskan. Orang-orang yang karakter perilakunya boros itu satu kartu keluarga sama setan. Ya kan ikhwanan sayatin, jadi saudaranya setan. Ya kan satu kakak kan berarti kan. Satu kartu keluarga. Nah, di bisnis pun sama. Ketika kita bicara tentang efisiensi, maka bisnis nggak boleh boros, harus efisien. Supaya lebih banyak manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita lakukan. Pertanggungjawabannya bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab pada investor. Karena bisnis di sini koridornya sebagai tools kita untuk mendapatkan sesuatu, maka tentu saja di sini tetap melibatkan orang-orang di dalamnya, yaitu manusia. Karena manusia, maka bisnis menjadi alat untuk menjadi fungsi kita sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah bisnis kita sudah memiliki fungsi itu? Kalau enggak, lebih baik dipastikan ini dulu sebelum kita semakin banyak mengambil tanggung jawab. Hari ini asetnya 1 juta, tanggung jawabnya 1 juta. Hari ini asetnya 1 miliar, tanggung jawabnya makin banyak, makin 1 miliar. Hari ini asetnya jadi 5 miliar, tanggung jawabnya makin banyak. Jadi makin banyak aset, makin banyak tanggung jawab. Karena makin banyak tanggung jawab, maka makin banyak pertanyaan di akhirat. Nah, kalau kita mau simplicity gitu ya, mau minimalis gitu, ya jangan banyak-banyak harta lah. Dapat keluarin kayak gitu. Supaya nggak terlalu lama nanti. Jadi antriannya sama kayak kita ke minimarket gitu kan. Itu yang kalau bawanya cuman beli 2 gitu, dikasih loket sendiri. Tanpa troli gitu kan. Kan cepet. Set, udah pulang. Di sini yang pakai troli, ada yang 3 troli, 4 troli, lama banget diperiksa. Gitu. Kan gitu ya. Lah amalan kita kan gitu. Kalau kasir itu masih ada yang kelewat. Kalau manusia, ada nggak yang kelewat? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin, ya kan gitu kan? Ya enggak? Kenapa bisa begitu? Karena Allah Maha menghitung. Allah punya nama di antara 99 nama, yaitu Al-Muhsi. Jadi kalau misalnya kita ngerti, ya Allah ternyata salah satu namamu itu adalah Maha Penghitung gitu kan. Pun enggak juga. Kalau miskin agak susah bermanfaat untuk orang lain dalam cara memberikan fasilitas ibadah gitu. Harus kaya, tapi harus kontributif pada umat. Gitu.
bi amwalikum wa anfusikum. Berarti yang pertama apa dulu? Hartamu, baru dirimu. Nah kalau kita miskin, ketika bi amwalikum, nggak punya ya Allah, nah, gitu kan? Gitu Bu ya. Nah gitu ya. Jadi ini logika yang paling basic, bahwa kita bisnis itu adalah bagian dari membangun aset, yang mana aset itu harus bisa memberikan kontribusi kepada kita sebagai manusia, dan karena kita ingin bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi umat, maka otomatis semua alat yang dihadirkan beri nama bisnis itu harus mampu menjadikan kita bermanfaat untuk sebanyak-banyak manusia. Kalau ini sudah sepakat, kita baru geser ke materi. Kalau ada yang nggak sepakat, kita nggak usah geser ke materi. Ngapain ngegedein aset kalau kita nggak buat apa aset itu harus dihadirkan. Sampai sini ada pertanyaan singkat nggak? Oh ya. Ya, jadi yang diberikan pada kita ini yang kita makan. Kalau ini kan fasilitas yang akhirnya akan kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menjalankan itu. Nanti masalah itu biar Ustadz Jalal yang menceritakan. Yang lain? Ya. Nisabnya antum untuk urusan zakat. Yang pertama, yang kedua, uang itu kan alat tukar, bukan alat simpan. Bagaimana dengan pandangan coach, kita kan punya tabungan ya. Iya. Yang untuk kita pertahankan, takutnya kalau misalnya ya kebutuhan gitu. Nah, apa ya maksudnya terhadap tabungan itu kita harus bagaimana sebaiknya? Iya. 85 gram. Kalau saya aliran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabung nggak? Nabung 7 tahun untuk menghadapi 7 tahun yang paceklik. Kan gitu ya? Berarti boleh nggak nabung? Boleh. Tapi pertanyaannya, nabung itu ada tujuannya nggak? Ada. Yang menjadi pertanyaan bagi kita berikutnya adalah, kita ini hamba Allah atau hamba tabungan? Seringkali kita tergelincir urusan akidah, gara-gara kita memiliki tabungan, ketergantungan kita pada Allah jadi berkurang. Sakit antara ada tabungan, kayak gitu ya. Ini ada tabungan. Padahal dalam Al-Ikhlas disebutkan bahwa satu-satunya tempat bergantung adalah Allah. Boleh nabung, tapi jangan sampai tergelincir. Yang pertama, yang kedua, boleh nabung asal tujuannya jelas. Nabung untuk tujuan yang nggak jelas sebaiknya dihindari. Ya mau dipakai buat apa? Ya kalau kita masalah sakit ya, daripada kita nabung untuk sakit, kenapa nggak kita sedekah untuk diberi sehat gitu ya? Enak mana? Ibu enak mana? Lah iya, terus ngapain nabung untuk sakit? Gitu ya. Saya aliran sedekah untuk sehat. Jadi kenapa kok nggak ikut asuransi? Ya saya mah udah asuransi gitu. Asuransinya kemana? Ya ke masjid, ke anak yatim. Premi saya itu nggak saya bayarin ke lembaga asuransi, tapi saya bayarin ke masjid, anak yatim. Kan sama aja. Saya melakukan itu kan supaya dapat proteksi, kan gitu. Di sini kan bayar premi dapat proteksi. Di sini ada ribanya, ada ghorornya, ada maisirnya gitu. Di sini mah udah pasti. Malah kadang-kadang berlebih-lebih. Tapi karena kita di sini akadnya sama Allah mah nggak masalah. Saya gitu Bu. Jadi daripada kita nabung, nanti kalau sakit gimana? Kenapa sih kok kita berpikir gitu? Gitu. Kan lebih enak. Saya ini biar Allah ngasih sehat terus. Kalaupun sakit, sakitnya cukup air putih sama madu sembuh gitu. Kan enak, murah, meriah gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk terakhir kali masuk rumah sakit itu kelas 6 SD. Waktu itu step, saya masih step Bu. Dulu terakhir setelah stepnya selesai sampai sekarang tidak pernah terdaftar di rumah sakit manapun. Mungkin sudah jamak takdim kali ya. Jadi dari awal sakit melulu, 3 minggu sakit, seminggu sehat, sakit lagi.
Ya alhamdulillah masih diberi hidup. Ada teman seperjuangan 7 orang, yang 6 sudah nggak ada, yang 1 sampai sekarang masih hidup tapi nggak bisa bicara. Lah saya ya diberi kemudahan, udah diberi kesehatan, diangkat anak sama dokter gitu ya. Kan karena keseringan meriksa kan, udah ini buat anak saya aja gitu. Gitu Bu. Clear ya? Kalau tadi terkait asuransi, tadi sebaiknya kita sebutkan ya. Kalau untuk ke ini ke tim ke karyawan kayak gitu, Iya. apakah kalau ikut sendiri di perusahaan apakah Sama, saya sama. sampaikan seperti itu? Saya ini agak-agak nakal Pak. Ya. Nakalnya itu gini, sampai detik ini saya masih belum daftar BPJS. Tapi di live nah, kejar-kejar lagi. Kenapa? Karena saya merasa saya belum terancam hidup saya dengan gak ikutan gituan. Di tim saya ada urunan, ada aktivitas urunan yang kalau sakit pakai itu aja gitu. Nggak perlu memanfaatkan, menggantungkan orang lain, pihak lain. Walaupun secara akad masih memungkinkan untuk diperdebatkan. Tapi kita cari yang simpel-simpel aja lah gitu. Kenapa kok pegawainya nggak ada yang diasuransikan? Ya karena belum dipaksa gitu. Karena belum dipaksa ya suka-suka saya. Tinggal diomongin aja. Pengen sakit atau pengen sehat? Sehat gitu kan. Pengen bayar premi ke lembaga asuransi atau bayar premi ke Allah? Ke Allah. Sepakat. Clear. Gitu Pak. Tapi kalau ada yang mau asuransi, ya asuransi sendiri aja, silahkan. Saya nggak terlibat di situ. Gitu ya, nggak usah dicontoh Pak. Ntar Bapak bermasalah, ini gara-gara Pak Salim. Wah, repot saya urusannya. Clear ya? Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Logika yang pertama. Logika yang pertama itu gini. Bisnis itu seperti kotak. Ya. Hari ini saya memulai bisnis, hari ini saya menggenggam kotak itu sendirian. Self employee, bisnis-bisnis sendiri, untung-untung sendiri gitu ya, kayak lagu itu. Jadi makan-makan sendiri, susah pun sendiri. Nah, ini namanya self employee. Kotaknya masih saya pegang sendirian. Perlahan-lahan kotak itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Sebelum bicara makin lama makin besar, kotak itu agar supaya bisa memberikan manfaat, kotak itu saya kocok terus. Jadi kotak tadi diisi sama sesuatu, cemplung gitu, namanya modal, lalu dikocok sama kita, gitu kan. Begitu set, keluar terus gitu. Nah, yang keluar dari kotak itu namanya untung. Untung ini bisa kita cemplungin lagi ke kotak, bisa juga kita pakai untuk urusan di luar. Masih nangkep logikanya? Jadi ini contoh nih, ini kotak. Saya masukin modal, plek gitu, saya kocok, keluar di sini. Begitu keluar, ini pilihannya 2. Kita taruh di sini sebagai modal yang ditambahkan, nanti ada perubahan modal, atau kita ambil untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan banyak pengusaha ininya tambah besar, tapi ininya diambilin. Jadi kalau bahkan ada yang lebih cepat, belum keluar udah diambil dari dalam sini. Jadi ini belum keluar dari sini, ya belum jadi untung, udah sama kayak kita kecil dulu kan, nabung gitu di. Nah, jadi belum jadi untung sudah diambilin, sehingga lama-lama ininya habis, nggak ada isinya. Akhirnya kesulitan untuk memutar. Jadi kotak ini karena diisi terus dia membesar. Begitu membesar, maka otomatis butuh orang untuk bisa membantu membuat kotak itu tetap stabil. Pegang sendiri udah nggak kuat nih, minta tolong. Pak, ayo Pak, bantu Pak. Udah kita berdua, kocok kayak gini kan. Keluarnya makin lama makin banyak nggak? Jatuh, masukin lagi, diputar lagi gitu. Udah mulai nggak kuat, kemudian minta tolong lagi, jadi bertiga. Minta tolong lagi. Nanti ada divisi bagian kanan, divisi bagian kiri, divisi bagian tengah, kan kayak gitu ya, si kotak itu. Lama-lama kotak itu makin lama makin besar. Karena kita merasa, oh gitu ya cara besarin kotak. Kepikiran untuk bikin kotak yang baru. Akhirnya apa? Kita resign dari kotak itu. Pak, Bapak aja yang jadi direktur ya, saya bikin kotak baru. Kan gitu. Begitu ini sudah besar, di sini saya sambil ngawasin, sambil bikin kotak kecil lagi di sini. Itu cara megangnya keliru, datang, sidak.
Pak nggak gitu Pak cara megangnya, harusnya begini, kan kayak gitu kan? Jadi kita nggak cuma terima, gimana kotaknya muter apa enggak? Muter Pak, oh ya sudah, nggak begitu, dilihat sambil dilihat, diawasin. Yang tadinya ngawasin setiap saat, lama-lama nggak ngawasin lagi. Jadi tadi yang menggerakkan kotak tangan saya sendiri, lalu kemudian tangannya orang yang dipakai. Tapi matanya masih mata saya sendiri, masih pengawasan langsung dari saya, masih support langsung dari saya kayak gitu. Lama-lama saya minta tolong orang lain, Pak, bantuin ngeliatin dong Pak, kayak gitu. Saya udah nggak sempet nih, udah ada 10 kotak, udah nggak sempet. Maka kita pinjem matanya orang. Sudah pinjem tangannya orang, pinjem matanya orang, pinjem telinganya orang, lama-lama kita makin jauh, makin jauh, makin jauh kayak gitu kan. Apa yang bisa kita harapkan selain catatan yang nyampe ke kita? Untuk cross check yang disampaikan beliau matching nggak dengan ini? Maka akhirnya ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa begitu? Karena laporan keuangan itu seperti wudhu. Bapak tahu wudhu nggak? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu ya, wudhu itu adalah bersuci untuk sholat. Nah. Ya kan gitu ya? Boleh nggak sholat nggak pakai wudhu? Boleh. Boleh. Bukan, anak saya yang masih kecil. Dia boleh nggak sholat nggak pakai wudhu? Boleh. Boleh kan? Sama, bisnis pun boleh nggak pakai laporan keuangan? Ketika masih kecil. Tapi apakah kita membiarkan anak saya untuk nggak wudhu? Anak saya itu dulu kalau wudhu gini, gitu. Jadi habis gini tuh airnya dilempar ke atas gini, terus dia seneng gitu, kayak air mancur gitu. Terus apa kita biarin kayak gitu? Kan enggak. Gini loh nak cara berwudu. Lama-lama dia jadi ngerti. Padahal itu belum butuh bagi dia. Dia belum perlu wudu karena dia belum balik sehingga dia belum memiliki kewajiban untuk sholat. Tapi sudah kita ajarin. Berarti laporan keuangan juga gitu. Pak, saya belum butuh laporan keuangan, Pak. Iya, tapi kan bisnis Anda berharap tumbuh. Ketika bisnis Anda tumbuh, makin lama makin kompleks. Di ini yang diurusin cuma 5. Bagaimana kalau bulan depan 500? Hari ini pegawainya cuma 1. Bagaimana kalau besok 1000? Hari ini customernya cuma 5. Bagaimana kalau besok 50.000? Di sesi sebelumnya kan sudah disampaikan ya, kompleksitas, makin banyak transaksi, makin banyak customer, makin banyak pegawai. Tadinya produknya cuma 5 dijual per hari, nyatet pakai kita sendiri bisa, pakai Excel bisa. Bagaimana kalau transaksinya sudah 500.000 per hari? Sanggup kita nyatetin satu-satu, ini mana yang belum dibayar gitu kan? Kan gitu. Lah kalau cuma 5 kan ingat, ente belum bayar, ente belum bayar, ente belum bayar kan kayak gitu. Tapi kalau 500.000 transaksi, nah, jadi kira-kira begitu. Nah, dari situlah maka kotak ini bisa Anda asumsikan bisnis ini adalah kotak makin lama makin besar. Dari yang saya kelola sendiri, makin lama makin bukan saya yang ngelola. Dari yang cuma 1, makin lama makin banyak. Nah, perhatikan logika itu. Yang berikutnya, logikanya adalah kalau modal sudah masuk yang tadi itu, maka dia pasti berubah jadi aset. Nah, si modal ini begitu masuk, kan dia jadi aset nih. Tapi kalau modalnya dalam bentuk duit, maka ketika masuk jadi apa? Duit masuk jadi kas. Iya kan? Kalau dia jadi kas, kita bisa dapat untung nggak? Kalau modalnya masuk jadi kas, kita bisa dapat untung nggak? Enggak. Kok bisa enggak? Loh, masuk modal. Jadi ini adalah modal saya masukin ke kotak. Look gitu kan? Kira-kira dapat untung nggak dari modal tadi? Dapat berapa? Yes. Kalau itu dalam bentuk uang, maka saya tidak akan pernah bisa mendapat untung dari situ. Kenapa? Karena uang berputar dengan uang, maka dia nggak boleh beda nilai. Kalau beda nilai, maka menjadi riba
Riba opo? Riba fadl. Sama barangnya bertukar dengan nilai yang berbeda, berarti tidak seukuran, berarti tidak mislan bi mislin. Kalau nggak mislan bi mislin, maka menjadi riba fadl. Maka gimana caranya supaya dia jadi nggak riba fadl? Duit harus ditukar dengan sesuatu dulu. Bisa ditukar menjadi aset yang lain, jadi persediaan, jadi aset tetap gitu kan. Modal cemplungin, truk 200 juta, beliin mobil. Dipakai untuk jadi driver online misalnya. Jadi ada aktivitas diubah dulu. 200 juta cemplungin, plek. Jadi ATK. Jadilah toko alat-alat tulis. Dan seterusnya. Berarti duit itu harus berubah dulu wujudnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini, seberapa mampu Bapak Ibu mengubah wujud itu menjadi mana yang jadi persediaan, mana yang jadi aset tetap. Kan kayak gitu. Sama aja. Sama aja. Biaya sama aset itu satu kelompok. Kenapa? Aset itu sebenarnya biaya yang tertunda. Jadi, aset itu adalah biaya yang tertunda, nanti pembahasannya belakangan. Jadi apakah dia satu kolom, Pak? Kalau muncul dia jadi debit. Kalau dia muncul jadi debit. Kas berkurang, kredit kan, diubah jadi persediaan, debit. Jadi kredit, debit. Kas berkurang jadi biaya. Kasnya di kredit, biayanya di debit. Kayak gitu. Jadi logikanya adalah modal diubah jadi aset, nanti juga di situ. Itu kan kelihatan, Pak. Jadi ada aset, bawahnya ada beban. Itu satu kelompok itu, Pak, satu kolom. Bapak bisa mengubahnya jadi aset, bisa juga mengubah jadi beban. Karena aset adalah beban yang tertunda. Maka kalau kita sudah memahami itu adalah bagaimana cara kita mengerti aset itu diubah menjadi apa. Contohnya begini. Saya punya uang 200 juta. Saya, misalnya ini nih, air mineral. Saya mau bisnis air mineral. Maka yang saya lakukan adalah uang 200 juta, saya putar jadi air mineralnya saya jual. Kira-kira yang kita harapkan dari proses ini bagaimana? Selain profit. Kira-kira apa yang kita harapkan dari proses ini? Muternya cepat. Saya kan nggak pengen air mineral sebenarnya kan. Saya kan pengen duit saya bertambah. Gimana nih cara duit ini bertambah? Saya jadikan air mineral. Kalau air mineral ini nggak segera berubah jadi duit lagi, kira-kira seperti yang kita harapkan nggak? Nggak muter. Artinya apa? Semua inventory yang kita beli wajib secepat mungkin balik lagi jadi duit. Ya nggak? Logikanya begitu. Nah, ada kalanya ketika kita sudah melakukan itu prosesnya lama. Duit diputer jadi air mineral. Air mineral diputer jadi duit. Duit diputer jadi air mineral. Lama-lama capek kan? Gimana kalau duitnya diputer jadi air mineral dalam jumlah yang banyak? Kan harga belinya jadi lebih murah. Gitu kan? Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya nyetok. Karena nyetok harus ada tempat, maka dihadirkanlah tempat. Gudang gitu ya. Jadi gudang hadir karena kebutuhan. Lalu kemudian, wah ini untuk ngangkatnya ini dari sini ke sini kalau nggak punya armada sendiri, itu kosnya gede banget, kita hitung. Wah ini kalau kosnya segitu, lebih baik saya punya armada sendiri. Maka belilah armada sendiri. Jadi membeli gudang, menghadirkan armada sendiri, tujuannya buat apa? Meminimasi kos. Kalau beli gudang kosnya makin besar, maka itu kita salah kaprah. Kalau kita beli mobil untuk armada, kosnya makin besar, maka kita salah kaprah. Permasalahannya, kita seringkali susah komparasi. Kalau kos yang langsung keluar kan enak. Berapa Pak biaya untuk kirim? 100.000. Langsung bisa kita definisikan. Tapi kalau kosnya kendaraan,
penyusutannya, maintenance-nya, resiko ada apa-apanya, kayak gitu kan. Itu seringkali nggak dihitung. Dipikir biaya kendaraan cuman bensinnya doang. Padahal macam-macam kan. Nah, makanya itu ya kendaraan sewa kan berarti jadi kos, Pak. Ini ceritanya kita beli sendiri. Komparasinya kan harus head to head. Biaya sewa dibandingkan dengan biaya kepemilikan. Aset pasti menyusut, maka dia jadi biaya. Aset butuh maintenance, maka dia jadi biaya. Berapa biaya itu harus dikomparasi dengan ini. Kalau secara rata-rata menggunakan ini lebih untung, masih ada alternatif pertimbangan yang kedua. Untuk beli ini ada duitnya apa enggak? Oh ya pasti. Contoh nih ya, saya punya bisnis. Bisnisnya modalnya 1 juta deh misalnya. Lalu modal itu saya belikan aset. Duitnya saya ganti jadi ini. Kan gitu ya? Terus saya tinggal tidur. Tidur siang, malam, pagi, siang, kayak gitu ya sampai 7 tahun. Ketika ini terjadi, maka nilai ini berkurang nggak? Nyusut kan? Nanti tanah ada lagi anunya, teorinya. Nyusut kan? Ketika dia nyusut, berarti aset saya berkurang nggak? Kalau asetnya berkurang, berarti saya untung apa enggak? Rugi. Menyusut itu beban. Jadi, namanya aset adalah beban yang tertunda itu, kita punya aset, lama-lama nilainya turun. Kayak gitu. Makanya saya juga termasuk yang melarang duit disimpan dalam investasi properti kalau nggak dipakai. Atau kalau nggak ngerti cara menggunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi ketika ditanya, Pak, apa syarat saya investasi di bisnis properti? Syaratnya cuma 2. Yang pertama, bisa nggak menggunakan itu untuk kepentingan operasional usaha? Jadi beli ruko untuk dipakai gitu kan. Beli ruko untuk dimanfaatkan untuk apa-apa. Atau yang kedua, kita lagi bingung. Duit saya nganggur banyak amat ya gitu. Mau di ini udah mentok, bisnisnya udah mentok, diinjek udah nggak ada gunanya. Bisnis udah masuk kategori cash cow. Udah masuk nggak ada gunanya. Cash cow bukan autopilot. Cash cow itu ketika market share kita udah besar, market size-nya nggak membesar. Bisnis market kita itu aja. Sementara kita udah jadi leader di situ. Kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mau digedein juga percuma gitu, nggak ada gunanya. Maka itu disebut bisnis kita udah cash cow. Market size-nya nggak membesar, market share-nya kita udah besar. Berarti diinjek percuma, nggak ada gunanya. Kalau kita paksa diinjek pasti ada yang nganggur. Itu namanya cash cow. Nah, kayak gitu ya. Nah, daripada diinjek begitu, saya mau invest ke teman mana ya yang bisa dipercaya ya. Biasanya kalau awal-awal proposalnya bagus. Begitu 1 tahun jalan, kadang saya asalnya teman jadi musuh gitu. Nggak ada kejelasan bisnisnya seperti apa, tahu-tahu laporan bisnisnya rugi. Nah, nggak jadi deh. Saya pinjemin teman, minjeminnya dia ngemis-ngemis ke saya. Saya minta dia dibalikin, saya ngemis-ngemis ke dia. Nggak jadi deh gitu misalnya, banyak pertimbangan. Akhirnya apa? Ya udahlah, saya belikan properti. Nah, syarat kedua itu. Kalau kita masih bisa menggerakkan duit kita untuk selain properti, apalagi 3 tahun terakhir ini, maka lebih baik jangan masuk properti. Kayak gitu. Kenapa? Properti nggak bertumbuh. Apalagi sekarang lagi stuck. Jadi beli nggak bisa dijual, kan nggak ada gunanya. Apalagi nggak kita pakai, jadi dihuni sama makhluk halus kan gitu nanti. Ya disewakan berarti kan dimanfaatkan. Tapi kita hitung dong, nilai sewanya retonya berapa? Dibandingin sama misalnya Bu Mulyani misalnya, Bu, katanya mau buka outlet lagi gitu. Saya invest ke situ dong, retonya lebih gede. Gitu, Pak. Gitu ya. Jadi logika yang kedua adalah tentang bagaimana kita bisa memutar aset kita agar benar-benar menjadi produktif. Logika yang berikutnya. Aset itu untuk diberdayakan menjadi revenue. Maka ada rumus namanya aset turnover.
Aset turnover itu berarti seberapa muter itu aset menjadi sales. Rumusnya sama dengan berapa besar sales dibandingkan dengan berapa besar asetnya. Saya hari ini punya aset 1 miliar. Kalau saya hari ini bisa menghadirkan sales 2 miliar, maka aset turnovernya sama dengan 2 kali. Berarti Bapak Ibu harus mengukur asetnya punya berapa, omsetnya dapat berapa. Nilai omset yang didapatkan dibandingkan dengan nilai aset yang dipunya. Apakah dari waktu ke waktu ada peningkatan atau justru penurunan? Contoh, hari ini saya punya 1 miliar, bisa jualan 2 miliar. Berarti nilai perputaran dari aset kita berapa kali? 2 kali. Terus tiba-tiba yang 2 miliar itu menghadirkan untung 1 miliar misalnya. Dan untung itu nggak kita pakai sama sekali. Berarti kan dia kembali menjadi modal. Berarti kita memulai perputaran berikutnya dengan modal berapa? 2 miliar. Berarti agar supaya perputarannya sama, omset kita harus berapa? 4 miliar. Kalau omset kita 3 miliar, lebih bagus nggak dari penjualan sebelumnya? Lebih bagus nggak? Sebelumnya cuma 2 miliar loh, sekarang 3 miliar. Lebih bagus nggak? Penjualannya lebih bagus, tapi efektivitasnya menurun. Logikanya, tadi dengan 1 miliar aja kita bisa dapat 2 miliar. Ya nggak? Kenapa kok dengan 2 miliar kita cuma dapat 3 miliar? Yang tadi nilainya 2 kali, sekarang nilainya cuma 1,5 kali. Berarti apa? Kita tidak mampu membuat aset kita menjadi efektif. Bisa karena kita yang nggak ngerti besaran aset kita, bisa karena marketnya yang sudah jenuh, nggak bisa menerima perputaran aset kita. Ketika itulah kita harus ngambil keputusan. Berarti nggak bisa 2 miliar dipakai semua, karena kondisinya udah kayak gitu. Berarti paling banter kita cuma bisa pakai di bisnis itu 1,5 miliar. Berarti yang 500 harus kita tarik keluar dari bisnis itu, dipakai untuk urusan yang lain. Clear? Kenapa? Begitu dia dibukukan di sini, maka wajib menciptakan penjualan. Kalau enggak, maka dia harus segera diusir dari sini. Kayak gitu. Kamu keluar, bikin hitung-hitungan kita jadi rendah aja gitu. Sama kayak gini, ini ruangan. Ada 1 orang, maka bisa menyelesaikan kerjaan 5 biji, misalnya bungkusin gitu ya. Begitu ada 10 orang, maka harus dapat berapa biji? 50. Kalau dengan 10 orang bisa menyelesaikan 30 misalnya, kira-kira itu bagus nggak? Maka ada orang-orang yang ngabisin oksigen di situ. Kamu ngabisin oksigen, keluar aja deh gitu. Supaya dengan 3 orang aja cukup. 1 orang bisa 10, berarti untuk dapat 30, cukup 3 orang. Kalau ada 5 orang di ruangan itu, kelebihan 2 orang. Itu namanya effectivity. Bagaimana kita menghitung efektivitas. Berarti hasil dibagi dengan resource. Resource-nya adalah 2 miliar, hasilnya 3 miliar, berarti nilainya sama dengan 1,5. Seharusnya 2. Sehingga kalau modalnya 2, diputar 2 kali, dapatnya harusnya 4. Gitu. Nanti bisnisnya dievaluasi. Teorinya yaitu tadi, sales dibagi dengan total aset, namanya aset turnover. Sales berapa dibagi dengan aset, namanya aset turnover. Logika ini menceritakan tentang aset turnover. Seberapa besar aset turnover di perusahaan Bapak Ibu di setiap periode waktu berjalan. Semakin banyak aset yang ternyata tidak mampu diubah menjadi sales, maka semakin menurun nilai aset turnovernya. Sampai di sini logikanya nangkep? Berarti kalau asetnya nambah, wajib salesnya nambah. Kalau salesnya nggak nambah-nambah, asetnya harus dikurangi, dipakai untuk yang lain. Oh iya, itu coba diperiksa. Ya, mungkin barangnya sudah dari nenek moyang kita, masih ada di situ kayak gitu. Itu coba dilihat. Jangan-jangan di dalamnya begitu dikocok-kocok keluar macam-macam. Maksudnya kecoa apa gitu loh.
pikirannya selalu jin ibrit melulu. Lanjut. Yang berikutnya, setiap revenue pasti ditemenin sama biaya. Setiap revenue pasti ditemenin sama biaya. Kalau ada revenue nggak ditemenin sama biaya, pertanyaan paling sederhana adalah revenue itu revenue tidak halal. Atau revenue itu bukan dari usaha. Misalnya dikasih kayak gitu kan, Pak, saya lagi kebanyakan duit, Pak, Bapak mau terima duit saya nggak? Bisa dipindah pakai pintu Doraemon. Pak, lapor Pak, siang jam 12 mau kirim barang. Sebentar, bukain pintu. Mobil ditancepin situ, bruk, tahu-tahu ada di sana. Kan nggak bisa. Begitu ada fungsi dibutuhkan di sana, maka mau nggak mau ada biaya, entah itu sewa mobil, entah itu pengadaan mobil baru. Yang di sini kita pakai mobil kita sendiri untuk usaha, tapi nggak pernah dihitung. Listrik, di sini kan kita bayar listrik karena bisnisnya masih di rumah, listriknya numpang sama biaya di rumah. Kalau di luar emang numpang sama siapa? Di sini nggak ada biaya listrik, di sana muncul biaya listrik. Di sini nggak ada biaya air, di sana muncul biaya air. Di sini nggak ada biaya transportasi, di sana muncul biaya transportasi. Kenapa? Karena revenue yang didapat tidak dicari di manakah beban biaya itu dipertemukan di situ. Temennya beban itu, temennya revenue itu beban. Ininya dikenali, ininya nggak dikenali, sehingga dia jadi nggak terasa. Gitu ya. Logika berikutnya. Logika berikutnya. Oh, Mas. Oh ya. Logika berikutnya. Apa yang disebut dengan keuntungan? Keuntungan adalah selisih antara revenue dengan beban. Bisa dibayangkan kalau bebannya tidak terdefinisi, maka berarti keuntungan kita menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Seolah-olah bisnis ini omsetnya 1 juta misalnya. Bebannya 500.000. Wah, berarti untung 500.000 dong. Kayak gitu kan? Padahal kenyataannya bebannya 700.000, sehingga ada 200.000 beban yang tidak dihitung. Karena itu maka kita mengasumsikan untungnya gede banget. Begitu untungnya gede banget, wah ini untungnya 50% nih. Buka bisnis, sharing profit sama pihak lain kira-kira kalau dengan omset yang sama dia dapat 40%-nya misalnya. Kita berharap dapat 10%-nya. Ah lumayan lah, daripada nggak ada 10% kan bagus juga. Ternyata di situ bisnisnya bermasalah karena ada cost yang nggak dihitung sehingga nilainya jadi rendah. Akhirnya hitung-hitungannya jadi nggak masuk. Gitu ya. Logika yang berikutnya. Next. Revenue belum tentu pemasukan. Beban biaya belum tentu pengeluaran. Ada yang memahami ini enggak? Revenue belum tentu pemasukan. Beban belum tentu pengeluaran. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian. Kita jualan, hari ini jualan secara tunai. Artinya saya merilis barang saya, orang lain membayar saya. Ada pertukaran antara uangnya dia dengan barang saya. Ada pertukaran antara uangnya dia dengan jasa saya. Maka itu namanya dijual secara tunai. Hari ini barang keluar, hari ini uang masuk. Pada saat yang berbeda, bisa jadi bayarnya bukan pakai uang, tapi pakai janji. Iya kan, janji namanya. Artinya apa? Kalau secara tunai, ketika kita jualan, kita mendapatkan pendapatannya di kredit, kasnya di debit. Kan gitu ya. Kasnya di debit, pendapatan di kredit. Tapi kalau kita dibayar dengan janji, maka pendapatannya di kredit,
yang didebit adalah piutang. Pak, saya bayar Pak pakai tarsok misalnya. Kan janji itu. Berarti piutangnya yang bertambah. Itu pendapatan apa bukan? Pendapatan apa bukan? Pendapatan. Ada duitnya apa enggak? Enggak ada. Berarti revenue belum tentu pemasukan. Pemasukan itu apa sih? Pemasukan itu duit masuk. Pendapatan itu apa? Pengakuan ada jual beli. Jadi kita bisa melakukan transaksi jual beli, ada jual beli, sementara uangnya bisa jadi pada saat itu, bisa jadi sebelum itu, bisa jadi sesudah itu. Contoh, saya bikin software, lalu kemudian kirim invoice. Invoice-nya masih invoice pro forma dalam bentuk permintaan pembayaran DP. Ketika duit masuk, itu pendapatan apa bukan? Pendapatan apa bukan? Menurut PSAK itu bukan pendapatan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ketika kita dapat duit, ada yang sudah kita rilis apa belum? Berarti karena belum bisa dirilis apa-apa, maka dia belum menjadi pendapatan. Dia baru menjadi calon pendapatan. Maka pembukuannya ditulis sebagai pendapatan diterima di muka. Bukan. Itu belum jadi pendapatan. Nanti laba kotor beda lagi. Jadi saya dapat duit, tapi duit itu belum menjadi pendapatan. Contoh, kita MOU nih, kontrak ya misalnya. Pak, saya bikinin software Pak, nilainya 100 juta misalnya. Oke, DP-nya 30 juta Pak. Yes, tanda tangan. Tanda tangan, selesai. Lalu kemudian beliau transfer ke saya 30 juta. 30 juta ini bukan pendapatan. Kenapa begitu? Karena saya belum ngapa-ngapain. Karena saya belum ngapa-ngapain, maka dalam pembukuan ini disebut pendapatan diterima di muka. Ada di dalam kewajiban. Duit bertambah, kewajiban bertambah. Nah, ini banyak teman-teman yang di jasa, yang di apa? Ya mungkin orderan kue misalnya. Order buat minggu depan, bayar gitu kan. Ya, surat cinta. 20 menit lagi. Ya. Berarti masih kurang berapa? Masih kurang 10, berarti per materi 2 menit. Iya. Ya nanti dikuat-kuatin lah, Bu. Sedapatnya ya. Jadi begitu dapat duit, maka kita belum ngapa-ngapain. Minta dibikinin. Bu, bikinkan kue. Akadnya istisna. Karena akad istisna, maka dia bisa bayar sesuka. Sesukanya itu gini. Jadi mau bayar di depan boleh, bayar di tengah jalan boleh, bayar dicicil-cicil juga boleh, bayar di belakang juga boleh, tidak ada masalah. Iya, DP itu kan bayar. Namanya aja DP, berarti down payment. Down payment berarti bayar di depan. Makanya diterima sebagai pendapatan diterima di muka. Kenapa? Kita belum merilis apa-apa. Bu Mulyani ketika dapat orderan kue, belum ngapa-ngapain. Pegawainya belum digerakkan, bahkan belum meeting gitu kan, belum, yuk kita bikin ini, belum gitu. Tapi duit udah masuk. Ketika duit masuk, kita belum dapat mengakui itu sebagai pendapatan. Banyak teman-teman yang mengklaim itu sebagai pendapatan padahal belum ngapa-ngapain. Begitu ada pembatalan, maka akhirnya jadi pembatalan pendapatan. Nah, dalam konsep istisna atau dalam konsep jasa, pendapatan itu terjadi ketika kita mampu mencapai tahap-tahap progres tadi. Contoh, saya bikin software, saya batasin 0%, 30%, 50%, misalnya 80%, 100% kayak gitu. Begitu saya sudah 30%, kita confirm, Pak, kerjaannya sudah 30%, Pak, sepakat tidak? Sepakat. Maka detik itulah kita dapat pendapatan 30%. Kira-kira seperti itu. Sebelum dia sepakat, kita belum dapat. Berbeda dengan barang. Kalau barang, wujudnya udah ada. Pak, barangnya mana? Ini. Saya ambil, saya lepas. Kalau barang, caranya cuma 3. Barang saya ambil, duit saya kasih. Yang pertama, barang saya ambil, duitnya nanti.
Yang ketiga, barangnya nanti, duitnya sekarang. Bagaimana kalau barangnya nanti, duitnya nanti? Boleh nggak? Saya gini, Pak, saya beli ini Pak, gitu. Berapa? 1 juta misalnya. Jadi udah deh Pak, saya bayar 500.000 dulu, nanti kalau udah ada ada duitnya lagi saya bayar, atau barangnya nanti ya dikirim ketika itu maka saya bayar. Jadi saya bayar 500, berikutnya barang ini dikirim, berikutnya saya bayar 500. Berarti barangnya nanti, uangnya nanti. Itu namanya dain bidain. Jadi dain bidain itu nggak boleh. Dalam logika akuntansi juga nggak bisa. Kenapa kok terjadi? Ya karena dipaksakan gitu. Nggak boleh. Secara logika akuntansi nggak ada kejadian di situ. Karena ada aktivitas pertukaran, maka ada 2 transaksi. Yang satu transaksi merilis beban, yang satu transaksi menerima pendapatan. Nah, berarti masing-masing ini punya pasangannya sendiri-sendiri. Bebannya ada pasangannya sendiri-sendiri, pendapatnya ada pasangannya sendiri-sendiri. Berarti ada 4 akun yang dipengaruhi. Saya dapat duit dari pendapatan, berarti ada revenue yang dikredit, ada duit yang didebit. 1 transaksi. Terus mendapatkan transaksi berikutnya, yaitu barang saya hilang. Berarti ada HPP yang didebit, ada barang yang dikredit. Jadi sekali jual beli itu ada dua transaksi. Yang pertama transaksi menerima, yang satunya lagi transaksi menyerahkan. Menerima, menyerahkan. Nah, ketika menyerahkan ini ada yang hilang dari bisnis kita. Ketika kita menerima, ada yang bertambah pada bisnis kita. Kira-kira begitu logika dari mekanisme ini. Nah, demikian juga dengan beban biaya. Kalau pendapatan tidak selalu pemasukan, maka beban biaya juga tidak selalu pengeluaran. Makanya kalau Bapak Ibu punya laporan keuangan, ada pendapatan, ada pengeluaran gitu, koret. Kenapa? Karena dia itu apple. Beda pengeluaran dengan beban. Beban itu adalah sesuatu yang mengurangi keuntungan. Pengeluaran itu adalah sesuatu yang mengurangi uang. Bisa dibedakan? Jadi, laporan laba rugi nggak pernah ngomongin duit, maka dia nggak pernah ngomongin pengeluaran. Laporan laba rugi yang diomongin adalah pendapatan versus beban. Berapa pendapatannya, berapa bebannya, itulah keuntungannya. Sehingga dia nggak peduli apakah ini udah dibayar apa belum, dia nggak peduli. Berbeda dengan pendapatan dan beban, maka kita bicara tentang pemasukan dan pengeluaran. Ini ngomong arus kas. Duit masuk, duit keluar, duit masuk untuk transaksi yang akan datang, untuk transaksi yang sekarang, untuk transaksi yang lalu. Itu kalau aktivitas yang kita lakukan. Nah, tinggal transaksinya urusan apa? Kalau urusan operasional, maka disebut operating cash flow. Kalau urusan investasi, maka disebut investing cash flow. Kalau urusan pendanaan, maka disebut financing cash flow. Clear? Bisa membedakan? Ya, 4 menitan kan yang penting. Oh, gitu. Beban sama biaya itu sama. Biaya itu beban, biaya itu sesuatu yang membebani. Makanya disebut dengan cost. Cost itu beban biaya. Lanjut, yang nomor 7, Mas. Nah, tadi di awal saya udah bicara tentang produktivitas. Produktivitas, kalau di sini kita bicara tentang ROA. Aset, ya, aset diubah menjadi sales. Ya kan? Sales ditemani sama beban. Karena sales ditemani beban, maka sales dikurangi beban sama dengan profit. Sekarang kalau saya tarik dari sini, berarti produktivitas adalah membuat sesuatu menjadi produktif.
Bisnis dihadirkan untuk mendapatkan untung. Berarti seberapa besar produktivitas di bisnis kita dihitung dari seberapa besar untung yang didapat dari aset yang kita punya. Berarti logikanya gimana? Aset yang diubah menjadi sales namanya apa tadi? Aset turnover. Aset diubah menjadi sales namanya aset turnover. Seberapa muter itu aset menjadi sales. Sales ditemani sama beban, sisanya jadi profit di sini. Berarti untuk produktif maka aset harus menghadirkan profit. Rumusnya apa? Rumusnya adalah profit per aset. Kalau tadi rumusnya sales per aset, sekarang rumusnya profit per aset. Seberapa besar aset mampu menciptakan profit? Rumusnya profit per aset. Namanya return on asset. Jadi bisnis kepengen dapat untung, untung didapat dari sales, sales dihasilkan dari aset yang diputar. Berarti kalau di total maka aset harus menghadirkan profit atau profit dihadirkan dari aset. Namanya adalah return on asset. Berarti seberapa besar aset itu mampu menciptakan keuntungan. Itu harus dihitung supaya kita ngerti return on asset kita berapa ya? Return on asset kita berapa ya? Return on asset kita berapa ya? Bedanya dengan ROI. Ya, ROI itu adalah sudut pandang investasi. Dalam bisnis ROI nggak ada, tapi korelasikan dengan ini. Sehingga ROI-nya bisnis adalah ROA. Jadi kalau kita invest kan kita nggak ikut nih, cek gitu kan? Kita tungguin sambil doa, sambil zikir, ya Allah mudah-mudahan bisnisnya untung. Kayak gitu kan? Maka begitu dapat return, namanya return on investment. Baliknya dari yang kita investasikan. Nah, kalau di bisnis, kitanya ada di bisnis, kita ini muter sendiri, maka terminologi ROI nggak ada dalam bisnis. ROI itu terminologi investor, bukan terminologi bisnis. Kalau dalam bisnis namanya ROA. Jadi kalau misalnya bisnis ini ROI-nya berapa? Itu pertanyaan yang membingungkan. Enggak, ini dari sisi apa nih? Bapak mau jadi investor, kan gitu. Ya enggak sih, lah kok tanya ROI segala? Kalau Bapak tanya ROI, berarti Bapak pengen tahu kalau jadi investor di bisnis ini kira-kira ROI-nya berapa. Kalau Bapak tanya berapa keuntungannya, namanya bukan ROI, tapi ROA. Gitu ya. Masalahnya ROA kita belum tentu semuanya milik kita. Karena ROA dibangun dari aset. Aset apakah 100% milik kita? Tidak, di situ ada kewajiban. Kewajiban juga berubah jadi aset. Dan aset itu diputar jadi untung. Berarti ROA belum tentu sesuai dengan modal kita. Semakin banyak kewajiban kita, maka semakin besar ROA, tapi semakin kecil kepemilikan untung itu untuk kita. Nanti kita bahas di tahap berikutnya. Next. Nah, kalau tadi udah ngomongin tentang itu, sekarang kita ngomongin tentang piutang. Piutang dihadirkan pada aset agar dapat meningkatkan sales. Jadi kalau Bapak Ibu nerima penjualan dengan janji, syaratnya salesnya harus meningkat. Kalau salesnya nggak meningkat, piutangnya meningkat, ada yang salah dengan bisnis kita. Ini kita mau bisnis atau mau sedekah? Kalau sedekah sekalian aja gitu kan. Jadi kenapa kok kita bisa menerima penjualan Tempo agar sales kita meningkat? Maka piutang karena dia juga aset, maka wajib meningkatkan sales. Kalau dia wajib meningkatkan sales, maka piutang kita karakternya sama dengan tadi. Aset harus menciptakan peningkatan return on asset, piutang bagian dari aset juga harus bisa menciptakan return on asset. Berarti piutang menciptakan sales, salesnya menciptakan profit.
Jadi kalau ada piutang dihadirkan tidak menciptakan peningkatan sales, itu ada yang salah. Piutang dihadirkan tidak mampu menciptakan profit, itu ada yang salah. Makanya boleh nggak kalau saya tunai harganya 100.000, kalau tempo 500.000, boleh nggak? Boleh nggak? Sangat amat boleh. Kenapa? Ya memang tujuannya piutang itu biar dapat profit. Kalau tunai dapatnya 100.000 salesnya, kalau piutang dapatnya 500.000. Itu kalau mau kita bedain harganya. Kalau mau kita bikin sama aja, tapi yang penting supaya pembeli lebih banyak, kan salesnya juga meningkat. Kalau meningkat salesnya, ada potensi lebih efisien. Dari cost tertentu bisa dipangkas, persentase common size-nya lebih berkurang, gaji bisa yang tadinya 60% jadi tinggal 45%. Karena penjualannya banyak banget. Dari mana? Dari piutang. Tapi masalahnya piutangnya itu muternya belum tentu sekenceng cash. Kalau cash muternya kenceng banget. Kalau piutang tergantung kemampuan kita untuk nagih. Masalahnya banyak perusahaan yang tidak punya alat tagih karena nggak tega. Gitu. Pak, itu apa ini kalau seandainya jualnya piutang sama kan beda? Nggak ada riba di situ. Karena juga yang Joko itu yang Yang riba itu gini, akadnya satu. Bu, ini ibu beli 1 juta ya, kalau dibayar besok. Tapi kalau dibayarnya bulan depan jadi 2 juta, itu riba. Tapi kalau ibu mau beli bayar besok apa bayar bulan depan? Besok. Nah, kalau bulan depan 5 juta. Mau nggak? Ya udah 5 juta. Bukan. Kalau mau bayar besok 1 juta. Pilih mana salah satu di antara akad itu. Kalau ibu pilih salah satu, maka ya itu jual beli. Kalau ya udah gini deh, kalau saya bisa bayar besok saya bayar 1 juta, kalau saya nggak bisa bayar besok saya bayar 5 juta, itu riba. Karena menjadi 2 akad untuk objek yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jadi akad itu, 1 akad itu boleh banyak kesepakatan, asalkan objeknya beda dalam waktu yang sama, atau objeknya sama dalam waktu yang berbeda. Contoh, ijarah muntahiyah bitamlik. Berarti kan itu sewa menyewa yang dilanjutkan dengan pengambil alihan kepemilikan. Kan gitu. Objeknya sama nggak? Waktunya beda. Bulan pertama sampai bulan ke-20 akadnya ijarah. Maka konsekuensi ijarah berlaku di situ. Tidak ada pemindahan kepemilikan atas barang. Begitu selesai 20, maka ada akad berikutnya. Tapi itu diikat di awal di sini. Kenapa? Karena objeknya sama, waktunya beda. Tapi kalau objeknya sama, waktunya sama, itu nggak boleh. Itu namanya 2 akad dalam 1 transaksi. Harus akadnya itu, objeknya itu, waktunya itu. Tapi kalau waktunya beda, tidak ada masalah. Objeknya beda, ya lebih nggak masalah lagi. Apalagi objeknya beda, waktunya beda, lebih nggak masalah lagi. Apalagi waktunya beda, objeknya beda, akadnya terpisah, ya tambah nggak masalah lagi. Kayak gitu. Gitu ya. Piutang dihadirkan pada aset agar dapat meningkatkan sales. Jadi piutang sama kayak aset, ya, maka dia harus menciptakan sales dan harus menciptakan profit. Logika berikutnya. Karena dalam aset bukan cuma kas, aset ada piutang, aset ada inventory, maka inventory pun sama. Inventory dihadirkan agar ada sales. Sales dihadirkan agar ada profit. Jadi kalau ada inventory yang tidak mampu menciptakan sales, maka dia harus segera dibina. Kalau tidak mampu dibina, harus segera dibinasakan. Kenapa? Ngabis-ngabisin tempat, ngabis-ngabisin oksigen. Contoh, ini gedung ini saya sewa. Harga sewanya katakanlah 100 juta misalnya. Maka, begitu ini saya sewa, semua ruangan ini bisa saya ukur berapa sentimeter kubik per hari. Kan gitu ya?
Berarti tinggal total sentimeter kubiknya sama total waktu sewanya ketemu 1 cm kubik per hari, keluar berapa biayanya, berapa rupiah. Berarti kalau kita punya barang di sini 3 cm, di sini berapa cm, di sini berapa cm, ini berapa cm kubik? Kita biarin dia ngetem di gudang, sehari dia menanggung beban biaya. Dia sewa, barang ini harus sewa sebenarnya. Jadi beban biaya sewa gedung itu ditanggung sama dia seharusnya. Nah, barang ini ketika dibiarin bertahun-tahun di gudang kita, berapa banyak yang harus dia bayar? Kalau ini kita jual dengan harga murah, berarti kan kita rugi. Maka solusinya apa? Barang-barang yang nilai penjualannya nggak bagus, ya, lambat jual atau dead stock apalagi, harus segera disingkirkan dari gudang kita. Pertama, membuat jantung kita lebih sehat berdetak. Ya, kalau kita ke gudang, barang itu kelihatan ini barang dari saya belum lahir sudah ada nih, kayak gitu kan. Kan sepet ngelihatnya kan. Kita harus hilangin tuh. Pak, tapi kan kalau kita jual nggak laku, ya dijual rugi aja. Loh, kan jadi nggak enak kalau rugi. Untungnya udah diambil sama teman-temannya seperjuangannya dulu. Jadi dia dulu datang 1000 orang gitu kan. Kan teman yang 999 udah dapat untung. Tinggal dia sendirian. Dia dijual rugi kalau dihitung sama barang teman-temannya dulu yang udah 50 tahun yang lalu terjual, masih untung gitu. Jadi cara berpikirnya gitu. Jadi barang-barang lama jangan dibiarin mengendap. Kecuali Bapak Ibu bisnis barang pusaka. Waktunya sudah habis, kita akhiri. Nanti ya kan tanyanya ada sesi nanti ya. Nah, ada sesi nanti. Masih kurang 7 ya, kita akhiri dulu. Kita disiplin pada waktu. Kenapa kok terlambat? Ya karena mulainya terlambat banget gitu ya. Kita dari tepat waktu tapi bikin acara terlambat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.